Pertanyaan yang kelima, datangnya dari Fiskandari 5326. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah izin bertanya, bagaimana cara untuk memulai mengarahkan anak mengenal Rasulullah SAW dan mengenal orang-orang soleh, padahal di sisi lain anak tersebut sudah terlanjur mengenal bahkan kecanduan game dan gadget. Terima kasih Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, udah ada aliran lain ya di sungai anakmu. Kamu harus menjadi atau harus ada aliran-aliran lain juga yang juga ikut mengalir gitu ya, dan diharapkan aliran tersebut itu akan lebih besar gitu dibandingkan dengan aliran yang satunya ini gitu. Hati-hati terhadap anak-anak yang kecanduan gadget. Mereka bisa tantrum, mereka bisa antisosial, mereka bisa menjadi pribadi-pribadi yang kurang-kurang terdidik ketika mereka hidup dengan dunia mereka sendiri, apalagi dengan dunia game yang ada di dalam pikiran mereka. Bahkan teman-teman sekalian, saya baru tahu juga bahwa ternyata game-game itu dibuat ada umurnya. Yang kalau misalnya ada anak umur 6 tahun gitu memainkan gadget, memainkan game, untuk anak umur 12 tahun itu kadar stresnya tidak mampu dia tahan, akan menjadikan anak jadi stres, bahkan lebih dari itu anak bisa depresi, bisa segala macam gitu kan. Karena memang itu kayak anak SD disuruh nyelesain soal-soalnya anak SMP gitu. Seperti itu teman-teman sekalian, itu tingkat stresnya itu bisa sangat tinggi gitu. Nah, gimana nih Ustazah sekarang nih anak saya ini kecanduan game gitu, gimana caranya biar anak saya itu bisa kenal sama Nabi Muhammad gitu ya. Ya, sambilan diusahakan untuk bisa mengendalikan gadgetnya ini dulu gitu. Memang sama anak-anak nih saya nggak tahu juga, karena nih yang nanya ini nggak ngasih tahu umur anaknya berapa ya. Tapi seperti ini nih, ngadepin anak itu kan Sayyidina Ali sendiri tuh pernah bilang tuh, anak umur sekian sampai umur sekian gitu ya, anak umur kecil sampai dengan umur 5 tahun atau 7 tahun kalau salah, itu jadikan dia sebagai raja atau ratu gitu kan, kita ratukan aja gitu. Nah nanti tuh sampai dengan umur 5 tahunan gitu ya, umur 6 tahunan itu jadikan dia sebagai tawanan gitu. Yang kita tuh mesti yang tarik ulur gitu, mesti yang tawar-tawaran sama dia gitu. Gimana kalau gini, gimana kalau kayak gini, seperti itu gitu. Jangan kita lost teman-teman. Jangan kamu biarkan aja kamu main game, ya udah main game aja gitu. Atau misalnya kita kasih aturan-aturan yang dia nggak mau sepakat gitu kan. Pokoknya jam sekian nggak boleh main game gitu. Dia hanya akan marah-marah ya, dan dia mungkin akan melakukan kegiatan-kegiatan yang membuat kamu nggak tahan, akhirnya kamu terus kasih juga gitu gamenya, seperti itu gitu. Jadi kita harus memperlakukan dia sebagai tawanan, kayak tawanan perang. Harus ada kayak tawar menawar antara dia gitu. Oke, boleh main game dari jam sekian ya nak, jam sekian kamu harus sekolah, jam sekian kamu harus belajar, jam sekian, sambil kamu masukin hal-hal yang lain yang positif-positif juga kepada diri anak-anak kita gitu. Seperti itu teman-teman sekalian gitu. Harus ada diajarin kedisiplinan gitu kan. Nah, salah satu dari metode untuk kamu mengajarkan kebaikan-kebaikan dalam diri anak adalah dengan mengenalkan sosok-sosok gitu ya. Anak itu perlu sosok teman-teman. Mereka tuh perlu hero. Makanya hampir semua film kartun itu ada sosok pahlawannya gitu kan. Ada sosok orang antagonis dan protagonis gitu kan. Itu selalu aja seperti itu gitu. Jadi memang anak kamu perlu gambaran tentang siapa nih yang seharusnya saya ikuti gitu. Dalam hal ini perlu bagi kamu untuk mengenalkan baginda Nabi Muhammad SAW. Dan tentu saja mau mengenalkan Nabi Muhammad itu kejauhan gitu kan. Apalagi anak-anak yang seperti tadi saya sampaikan, perlu sosok, perlu gambaran gitu. Nah itu yang posisi para ulama, posisi orang-orang soleh menempati tempat tersebut gitu. Gimana caranya? Mungkin yang lebih gampang, lebih simpel, misalnya kamu kalau di mobil perdengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz
dari ustazah yang kajiannya menyenangkan, yang banyak berupa cerita-cerita juga yang mereka bisa dengarkan bersama-sama gitu kan. Kemudian lagi juga kalau ada majelis-majelis yang di situ datang para ulama-ulama gitu, para habaib-habaib kumpul gitu ya. Kamu boleh bawa tuh anak kamu gitu, biar dia lihat seperti apa orang-orang yang menjalankan taat pada Allah Subhanahu wa taala di kehidupan dunianya, itu kehidupannya menyenangkan kok gitu. Jangan sampai mereka punya gambaran bahwa yang hidupnya senang di dunia ini orang kaya-kaya, orang terkenal-terkenal, artis-artis, itu aja dalam pandangan mereka gitu. Karena kamu di rumah buka-buka TV, infotainment, buka-buka internet, pembahasan-pembahasan di dalam rumah kamu selalunya yang si ini punya ini, si itu punya itu gitu kan. Kemudian pembahasannya artis ini begini, artis ini berangkat pergi kemana gitu. Hal-hal yang semuanya sifatnya duniawi. Yang udah pastilah kalau kamu caranya kayak begitu, anak-anak akan tumbuh dengan rasa keinginan untuk kaya, keinginan untuk terkenal, keinginan untuk jadi cantik gitu misalnya gitu ya. Itu yang akan besar dalam kehidupan mereka gitu. Mereka nggak pernah kamu kenalin gitu betapa menyenangkannya menjadi seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, betapa menyenangkannya berkehidupan memiliki guru, betapa senangnya kalau kita deket sama para ulama-ulama gitu. Hal-hal yang seperti itu teman-teman, kalau kamu lihat gitu kan, kamu bawa pergi ke majelis, lihat walaupun dengan di layar misalnya begitu kan, kamu bisa kasih lihat liatin tuh nak gitu. Kalau bisa misalnya bisa kenal, bisa salaman sama orang-orang soleh, salaman sama para ulama, itu jauh lebih bagus lagi gitu. Itu akan menimbulkan di hati mereka bagaimana penghormatan mereka, bagaimana keinginan mereka terhadap kehidupan yang sangat soleh. Saya ingat salah satu dari ceritanya Habib Ali Al-Jufri ya. Beliau itu anaknya Perdana Menteri teman-teman. Anaknya wakil presiden, mohon maaf ya, anaknya wakil presiden Yaman. Kebayang dong mewahnya kayak gimana, kehidupannya seperti apa gitu. Wakil presiden sebuah negara gitu kan, yang memang luar biasa banget gitu kehidupannya gitu. Beliau cerita bahwa satu hari beliau itu ada acara nikahan acara nikahan di salah satu tokoh lah gitu ya, tokoh habaib di Yaman gitu. Nah pada saat itu ayah beliau yang waktu itu menjabat sebagai wakil presiden itu minta beliau untuk ganti pakaian. Siap-siap Ali gitu kan. Beliau kemudian pakai pakaian gitu ya. Kemudian datang abahnya itu sempat ngeliat gitu, bapaknya itu sempat ngeliatin agak lama gitu. Tapi itu sudah bilang, "Oke lah, nggak apa-apa, yuk kita jalan," gitu. Teman-teman sekalian, Habib Ali itu kemudian jadi bilang gitu. Beliau bilang, "Saya waktu itu tuh pakai baju yang saya rasa kurang pas, kurang bagus gitu untuk acara seformal itu, untuk acara sebesar itu gitu. Tapi bapak saya tuh kayak lagi mikir gitu kan. Kayak lagi mikir, terus habis itu beliau bilang, "Udah nggak apa-apa, yuk kita jalan," gitu. "Iya, bagus, yuk kita jalan." Teman-teman sekalian, beliau bilang waktu itu, saya rasa tuh bapak saya tuh antara mikir gitu, ini baju ini cocok apa nggak cocok nih buat dipakai sama anak saya gitu kan. Mungkin nggak cocok secara acaranya, acara formal dan sebagainya, sementara baju itu kurang bagus lah gitu ya, kurang bagus untuk dipakai acara tersebut. Akan tetapi Habib Ali bilang, gara-gara itu saya jadi tahu bahwa bapak saya itu nggak terlalu melihat penampilan fisik gitu kan terhadap diri anak-anaknya gitu. Dan ini penting banget teman-teman. Jangan sampai anak-anak kita tuh, kalau misalnya kita gitu kan, kita mau ajakin dia kemana, bajunya jelek amat sih, ganti dong, kamu tuh harus cantik, kamu tuh kan anaknya mama, kamu harus begini dan lain sebagainya gitu. Atau bang, ganti dong bajunya bang, itu nggak rapi tuh bang bajunya bang, gitu kan, itu kurang, kamu kan ada tuh mama beliin tuh baju yang mahal waktu itu, ayo pakai yang itu gitu kan. Ini acara penting banget loh, kamu bakalan ketemu sama siapa kamu nggak tahu kan. Itu anak-anak akan menganggap bahwa harta adalah segalanya.
Mereka akan berpikir bahwa kalau mereka mau hidup senang, kalau mereka mau hidup happy, kalau mereka mau hidup bahagia, mereka harus pakai pakaian bagus, mereka harus berhias, mereka harus tampil dengan bagus gitu. Saya nggak lagi bilang bahwa kamu pakai pakaian yang kayak pakaian gembel gitu ya, pergi ke acara yang penting gitu. Enggak, teman-teman saudara sekalian. Tapi seenggaknya kita harus mikirinnya itu jangan fokus anak-anak kita itu hanya kepada tampilan-tampilan fisik gitu. Hati mereka, happy-nya mereka, senangnya mereka itu harus jauh lebih kamu pentingkan daripada sekedar fisiknya tersebut. Oke, kemudian Habib Ali cerita lagi bahwa beliau itu sampai di majelis tersebut, itu beliau udah lihat gitu, satu orang tua yang sangat dihormati orang, dan ini adalah seorang ulama gitu ya, dan orang tuh semuanya kayak nunduk di depan beliau gitu kan. Terus Habib Ali kecil tanya kepada bapaknya gitu, dan itu adalah seorang wakil presiden, teman-teman, yang keberadaannya beliau di majelis tersebut itu sangat dimuliakan, sangat dihormati sebagai seorang wakil presiden gitu kan. Beliau tanya gitu, ayah itu siapa? Orang itu tuh siapa? Dan ayahnya bilang, nak, kamu harus salim sama orang itu. Jadi ayahnya tuh nggak lihat gitu kan ke orang itu sebelumnya, tapi begitu Habib Ali tanya gitu, itu siapa ya gitu, ayahnya tuh dengan antusias beliau kemudian bilang bahwa, nak, yuk kita pergi ke situ gitu. Itu adalah seorang ulama besar. Beliau adalah Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bilfiqi. Habib Abdul Qadir bin Ahmad Asghaf. Habib Abdul Qadir bin Ahmad Asghaf. Yuk kita temuin beliau, kamu harus minta doa dari beliau gitu. Kemudian ayahnya membawa Habib Ali Jufri berjumpa dengan Habib Abdul Qadir, kemudian ngasih tahu gitu bahwa ini adalah anak saya Ali gitu kan, dengan ketawaduan beliau, padahal beliau itu seperti yang tadi saya sampaikan adalah seorang wakil presiden pada waktu tersebut. Kata Habib Ali, saya pun mencium tangannya, kemudian orang tersebut memandang saya terus mendoakan saya dan lain sebagainya, nanyain kamu siapa namanya gitu kan. Dia bilang saya Ali Beb. Kemudian dia doakan, dia bilang sejak hari itu saya jatuh cinta kepada beliau, dan sejak hari itu juga saya ingin selalu berjumpa dengan orang itu. Jadi teman-teman sekalian, yuk belajar untuk bisa meletakkan cinta di hati anak-anak kita kepada orang-orang yang semestinya dicinta, yaitu yang bisa membawa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, orang-orang soleh, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mulia, kemudian lagi para ulama-ulama begitu ya. Nah, itu kita kenalkan anak-anak kita kepada mereka sehingga timbul perasaan di hati mereka, rasa cinta, dan itu adalah dasar banget teman-teman, dasar banget gitu. Kamu gak usah khawatir para ulama, bahkan gak usah ulama-ulama yang besar-besar ya. Saya ketika berjumpa dengan anak-anak kecil gitu kan, saya akan mendoakan mereka gitu, semoga jadi hamba Allah yang soleh, semoga jadi ahli sujud kepada Allah gitu. Seperti itu teman-teman. Saya yakin para ulama-ulama, apalagi mereka tentu saja ya ulama-ulama yang beneran ulama. Saya ini kan baru ya, belum jadi ulama gitu kan. Itu aja kalau ngelihat anak kecil salaman sama saya gitu, saya akan mendoakan mereka gitu, apalagi mereka gitu. Nah, yuk kita belajar untuk bisa memasukkan dalam hati anak-anak kita rasa cinta pada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, rasa cinta kepada para ulama-ulama, pada orang-orang soleh yang tentu saja akan membuat mereka menjadi lebih dekat dengan kebaikan-kebaikan insyaallah. Sayangnya anak-anakmu jangan biarkan mereka tenggelam dengan gadgetnya. Kamu tuh ya kelihatannya kayak sayang gitu kan, mereka biarin aja gitu, oh, saya sayang sama dia main game, biarin aja gitu. Itu tuh kayak sayangnya orang tua kepada anaknya lagi sakit tapi dia mau makan es, makan apa aja gitu, hal-hal yang sifatnya berbahaya buat mereka, tapi biarin aja gitu. Nggak apa-apa, saya sayang kok sama dia, biarin aja. Itu kalau dia sakit, dia akan menyalah-nyalahkan dirimu teman-teman, kalau mereka ngerti gitu. Maka yuk belajaran, insyaallah mudah-mudahan kita jadi lebih ngerti lagi gimana caranya membawa anak-anak kita kepada jalan yang benar insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal Allahul kafi rabbuna al-kafi qasadana al-kafi wajadana al-kafi likulli kafi kafana al-kafi.
فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء